Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mendengar pagi tadi kuliah subuh pembahasan tentang nama Allah Al-Hasib, maka dalam kuliah duha pula kita akan isi dengan topik tamsilan dalam kehidupan di dunia. Tamsilan atau perumpamaan kehidupan dunia. Kalau para jemaah dapat mengikuti kedua-dua majlis ilmu pagi ini, kuliah subuh dan kuliah duha, kedua-dua topik kuliah subuh dan kuliah duha sangat berkait rapat. Oleh sebab itu, Ustaz anjurkan sangat supaya para jemaah sekalian berusaha untuk mendengar kedua-duanya sekali. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kalau pada ayat-ayat yang lalu kita telah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman dapat menahan diri. Khasnya Nabi untuk sabar bersama dengan orang-orang miskin di zamannya, dan sabar tidak mudah terpedaya dengan kehendak orang-orang kafir. Ustaz ulang sekali lagi. Dalam pertemuan yang lalu, juga pembahasan surat Al-Kahfi sebelum ini, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pilih kasih dalam berdakwah. Maksudnya, bersabarlah kamu, hai Muhammad, dengan orang-orang yang beriman walaupun mereka miskin, tapi mereka beriman. Sabarlah kamu. Jangan kamu patuhi kehendak orang-orang kafir walaupun mereka adalah pemimpin-pemimpin Quraisy zaman itu, yang mengatakan, kalau kamu, hai Muhammad, ingin agar kami dengar tazkirahmu, nasihatmu, usir dulu orang-orang miskin itu. Kami tidak layak duduk bersama-sama orang yang baunya busuk dan hapak itu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dengan perkara-perkara tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan kisah
perumpamaan kehidupan dunia. Nanti Allah akan jelaskan tentang dua manusia, yang satu kafir, diberi oleh Allah kekayaan yang banyak, kebun yang subur, hasil yang banyak. Tapi dia kafir. Sedangkan orang beriman hidupnya sederhana, tapi beriman. Sangatlah tepat bila dikaitkan dengan pelajaran sebelumnya minggu lalu dengan minggu hari ini, Ahad hari ini. Dan sebagaimana Ustaz awali tadi, pelajaran duha sekarang ini, tamsilan atau perumpamaan kehidupan dunia, sangat berkait rapat dengan judul pagi tadi kuliah subuh, bahawa Allah itu punya nama Al-Hasib, yang maha menghitung. Di antara makna menghitung, satu di antaranya kifayah. Ia membawa makna kifayah. Kifayah maknanya Allah mencukupkan keperluan manusia. Siapa yang Allah cukupkan kifayah? Kalau kita dengar kuliah pagi tadi, kifayah terbagi dua. Kifayah ammah dan kifayah khasah. Allah memberi kecukupan yang bersifat ammah, iaitu Allah mencukupkan segala makhluknya. Bukan hanya insan, tapi juga keperluan malaikat, keperluan jin, keperluan binatang, keperluan tumbuh-tumbuhan, semua Allah cover, cukupkan. Malah bukan saja insan yang beriman, insan kafir juga Allah beri rezeki. Allah beri kesehatan untuk membolehkan mereka survival, meneruskan hidup mereka. Tetapi ada yang namanya kifayah khasah. Allah cukupkan secara khusus orang-orang yang beriman sahaja. Kalau kifayah ammah diperolehi oleh orang-orang kafir, kekayaan, kecantikan, kesehatan, hanya berguna untuk di dunia, tapi tidak di akhirat. Berbeza halnya kifayah dengan makna hasib yang khasah. Allah bukan saja beri kecukupan kepada orang-orang yang beriman di dunia, makan, minum, pakaian, tempat. Tapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan untuk mereka di akhirat nanti. Dengan memberi ganjaran yang berlipat ganda, syurga, lancar meniti siratal mustaqim, dan lain-lain. Okey, itu sebagai mukaddimah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita baca dulu dua ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, wahai Muhammad, tentang dua orang lelaki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua-dua kebun itu dengan pohon-pohon korma
dan di antara kebun-kebun itu kami buatkan ladang. Allahu Akbar. Kedua-dua kebun itu menghasilkan buah-buahannya, dan kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Hadirin dan hadirat, ayat ini bagi kita yang tidak hidup di negara Arab barangkali agak sukar juga memahaminya. Lelaki yang pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di sini, berilah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Nah, Ustaz nak sebut dulu. Dua orang laki-laki ini yaitu laki-laki Bani Israel zaman dahulu. Dua beradik. Mendapat pusaka dari ayahnya 8,000 dinar. Mereka bagi dua. Lalu mereka pun berusaha. Orang kafir dengan duit 4,000 dinar itu dia beli kebun. Dua kebun yang sangat subur, yaitu kebun anggur yang dikelilingi oleh kebun korma. Dan di dalam kebun korma itu ada kebun anggur, mengalir pula sungai-sungai. Bagi kita yang duduk 10 tahun di negara Arab Saudi, kita faham bahwa kondisi itu memang berlaku di Arab Saudi. Kita yang sekali-sekala pergi umrah haji, hanya lalu di luar jalan saja, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, hanya nampak sama ada dengan bas atau dengan tren di luarnya saja. Tapi dalam itu ada mata air. Dalam kebun korma itu ada pohon anggur yang sangat subur di dalamnya. Sebab kita dulu sebagai student Islamic University Madinah, selalu kalau musim panas, cuti musim panas, sewa kebun-kebun itu untuk mandi-mandi di dalam danau-danau yang ada di dalam kebun korma tersebut. Begitu suasananya exactly macam yang Al-Quran ini sebut. Bagi kita yang biasa hidup di sana, istilah ini tidak heran lagi. Okey. Dalam ayat ini Allah menjadikan dua orang laki-laki sebagai perumpamaan untuk menjelaskan kepada pemuka-pemuka musyrikin yang kaya raya tentang perbezaan antara iman dan kufur, antara hamba yang mulia di sisi Allah dengan hamba yang hina. Cuma untuk menghemat masa, Ustaz anak tak jelaskan saja. Kedua-duanya, kata Ibnu Abbas, adalah dari kalangan Bani Israel. Yang beriman itu namanya Yahuza, yang kafir itu namanya Qurtus. Tapi Qurtus yang kaya raya, yang memiliki kebun seperti itu, membanggakan diri. Sambil mengatakan, ketika lihat kebunnya, aku kira kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Aku kira kiamat itu tak akan terjadi. Lalu sikap Qurtus dinasihati oleh abangnya yang beriman, yang bernama Yahuza. Jangan cakap macam itu, dek. Ini ayatnya.
Ustaz terjemahkan saja ya. Dan dia mempunyai kekayaan yang besar, yaitu Qurtus. Maka dia berkata kepada kawannya yang mukmin, yaitu adiknya atau abangnya, ketika ia bercakap-cakap dengan dia. Apa kata Qurtus kepada saudaranya? Hartaku lebih banyak daripada hartamu, wahai Yahuza, dan pengikutku lebih kuat. Aku punya followers yang ramai dan kuat. Lalu Qurtus yang kaya ini, lagi kafir, masuk ke dalam kebunnya dan dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Sebab dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, itu istilah orang-orang kafir. Padahal Allah boleh menghancurkan harta yang kita miliki anytime kalau Allah berkehendak. Dia pula mengata, oh, aku lihat kebunku ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Selanjutnya, apa kata orang kafir, Qurtus? Aku mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Aku tidak mengira kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, nah andai kata pun aku hidup balik nanti, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun yang sedia ada. Ya, hati-hati. Itu semuanya ucapan orang-orang yang tak beriman. Bangga dengan kekayaan, satu. Yang mendakwa kekayaan tak akan berakhir. Itu sifat-sifat orang-orang kafir. Kita, orang-orang yang beriman, tak boleh punya sifat seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat di atas tentang orang kafir yang kaya berbangga kepada saudaranya yang miskin, sambil berkata, hartaku lebih banyak daripada harta kamu, pengikutku adalah lebih ramai. Lalu dia memasuki kebunnya dengan mengatakan, aku kira kebunku tidak akan binasa untuk selamanya. Coba dengar apa komen Syekh As-Sa'di, salah seorang ulama tafsir terkenal. Di dalam kitab tafsirnya Kalam Al-Mannan, orang kaya tetapi kafir di atas, merasa tenang dan reda dengan kemewahan dunianya dan ingkar terhadap hari berbangkit. Ini semua ciri-ciri orang-orang kafir. Oleh sebab itu dia berkata, aku mengira kiamat tidak akan terjadi. Dan anggapan orang kafir itu tidak terjadi kecuali atas dua sebab. Apa sebab itu? Pertama, apakah karena dia benar-benar mengetahui hakikat perkara itu? Ucapan seumpama ini mengandung unsur penghinaan dan dia bertambah kufur. Kekayaanku tidak akan musnah untuk selama-lamanya. Ataupun dengan demikian keyakinannya, atau memang demikian keyakinannya. Ungkapan ini menggambarkan betapa jahilnya orang kafir itu. Dan betapa rosak akalnya. Sebab di mana letaknya antara kebahagiaan di dunia dengan sesuatu kebahagiaan di akhirat? Di situ jahilnya. Kita mesti ingat sebagaimana yang Ustaz sebut pagi tadi. Kita yakin mati 2 kali, hidup juga 2 kali. Sebelum kita wujud, itu maknanya kita mati. Setelah kita wujud di atas muka bumi, kita juga mesti mati. Itu maknanya 2 kali. Hidup juga 2 kali. Setelah kita lahir di atas muka bumi, hidup, kemudian kita mati. Pada hari kiamat kita akan dihidupkan balik. Itu hidup yang kedua.
Nah, bila disebut mana mati dulu ke atau hidup dulu? Jawabnya mati dulu. Sebab kita sebelum wujud tiada. Tiada itu maknanya mati. Ini sesuai dengan ayat 2 dari surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu. Mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah sebut al-mauta dahulu, baru al-hayat. Itu bermakna manusia mati dulu baru hidup. Mati, hidup sekarang ini, mati yang kedua, hidup lagi setelah kiamat, itu hidup yang kedua. Ucapan orang kafir tersebut begitu melihat kebunnya yang subur dan banyak hasilnya. Aku kira kebunku ini tidak akan binasa. Ini semua membuktikan betapa jahilnya. Orang berakal tak macam itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tolong perhatikan. Ayyul mu'minina akyas. Wahai para sahabat sekalian, manakah orang-orang yang beriman yang paling bijak, panjang akal, yang paling pintar? Sahabat secara jujur menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Tuhanlah yang lebih tahu, kata Nabi. Ada dua tanda-tanda orang yang beriman. Yang bijak, yang pintar. Yang pertama, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang beriman yang paling banyak ingat kepada kematian. Banyak ingat mati. Yang kedua, aktsaruhum atau ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang paling banyak atau orang yang paling baik amalnya untuk dijadikan sebagai bekal di akhirat nanti. Itu sebabnya orang beriman, mereka kalau beramal di atas bumi ini, khasnya beribadat, pastikan memenuhi syarat amal-amal yang diterima oleh Allah. Pertama, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mereka mesti beramal ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita sebut-sebut perkara ini. Orang bijak itu ciri-cirinya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang banyak beramal tapi tak perhatikan masalah tauhid dengan makna ikhlas lillah, juga tidak pelihara ibadatnya sampai di mana dekat jauhnya dengan cara Rasulullah, kalau itu tak difikirkan, banyak macam mana pun amal ibadatnya, dia still tergolong ke dalam golongan jahil. Jamaknya juhala, orang-orang yang bodoh. Ini orang-orang yang berpendidikan. Golongan-golongan yang educated. Budaya orang-orang yang berpendidikan, mereka selalu show me the proof. Tunjukkan pada kami bukti bahwa amal itu diterima dan selanjutnya diberi ganjaran oleh Allah di akhirat. Pertama, mesti ikhlas lillah. Malah yang pertama sekali, kami mesti jadi Muslim dulu. Sebab amal orang kafir tak ubahnya bagaikan debu yang diterbangkan angin. Itu satu, hendaklah orang yang
beragama Islam. Yang kedua, dia mesti beramal ikhlas lillah. Yang ketiga, dia beramal mesti ikut cara Rasulullah. Lalu kita jawab, syarat amal itu diterima mesti awak Muslim. Mesti jadi umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tak boleh kekalkan dengan agama lamamu. Lihat ayat 19. Lihat ayat 85. Lihat ayat 102 dari surat Ali Imran. Nah, sila cari. Ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanya agama Islam. Ayat 85, siapa mencari agama selain agama Islam, Allah tak akan terima agamanya dan di akhirat dia pasti jadi orang yang rugi. Ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Satu. Syarat ikhlas. Lihat ayat 5 dari surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadat pada Allah dengan penuh ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amal diterima berdasarkan niat. Nah, syarat yang ketiga, beribadat mesti ikut cara Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku manasik haji. Malah Nabi beri ancaman. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Orang yang berpendidikan, orang yang berfikiran waras, bila disebut saja dalil-dalil lengkap. Sami'na wa ata'na. Tapi sungguh banyak, walaupun lengkap dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah, tetap tolak juga. Maknanya mereka pengikut syaitan. Sebab makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran. Kebenaran segala yang datang dari Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu segala yang datang daripada Allah. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya dalam berdakwah, apa yang Allah suruh? Wa tawasaw bil haq. Hendaklah kamu berpesan dengan hak. Hak maknanya mesti ada dalil. Ustaz yakin dan berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bijak. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, senantiasa memperbaiki bekal untuk akhirat. Bukan banyaknya yang penting, baiknya. Dan baik itu mesti memenuhi 3 syarat tadi. Muslim atau muslimat, tauhid, ikhlas, jangan buat syirik. Dan yang ketiga, mutaba'atun Nabi, ikut cara Nabi dalam beribadah. Okey. Begitu saudaranya yang beriman mendengar sikap saudaranya yang kafir, dia coba menasihati. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, maknanya sedang berinteraksi, dua beradik tersebut. Apakah kamu kafir terhadap Tuhanmu yang telah mencipta kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu laki-laki yang sempurna? Kamu tak percaya ke asal-usulmu seperti itu?
Allah yang buat kamu. Tetapi aku percaya, dialah Allah Tuhanku. Ini orang yang beriman nyatakan keyakinannya. Aku beriman, Allah lah Tuhanku. Aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Maknanya dia orang yang mentauhidkan Allah. Itu beritahu kepada adiknya yang sombong tadi. Dalam ayat ini Allah menerangkan jawaban Yahuza, saudaranya yang beriman, untuk membantah pemikiran Qurtus yang kufur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saudaranya yang beriman berkata kepada saudaranya yang kafir, aku tidak akan mengatakan sebagaimana apa yang kamu katakan, dek, bahwa hartaku ini tidak akan binasa, kiamat tidak akan terjadi. No, aku tidak akan kata macam yang kamu kata. Di sinilah hubung kaitnya dengan judul pagi tadi, nama Allah Al-Hasib. Di antara makna Al-Hasbu, kifayah. Allah mencukupkan. Dan kifayah terbagi dua. Kifayah ammah dan kifayah khasah. Ustaz ulang sekali lagi. Kifayah ammah, kecukupan yang bersifat umum, Allah Subhanahu wa taala beri nikmatnya cukup kepada semua makhluk untuk melayakkan mereka hidup di dunia yang sementara ini. Manusia ke dia, binatang ke dia, jin ke dia, malaikat ke dia, tumbuh-tumbuhan ke dia, untuk membolehkan dia survival. Beli makan, minum, pakaian, tempat. Itu namanya kifayah ammah. Tapi di dunia saja. Di akhirat nanti, awak tidak berhak. Itu sebabnya kita perlu tahu, kehidupan itu bukan hanya sekali, tapi dua kali. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat, bukan di sini. Kalau senang, yang hakiki, senang sebenar-benarnya, senang di sana, bukan di sini. Kalau menderita yang hakiki, menderita di sana, dihumban dalam api neraka, bukan menderita di sini. Itu sebabnya orang yang banyak ingat mati, senantiasa memperbaiki bekal untuk mati, mereka dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang bijak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bijak. Itu sebabnya kata Yahuza, saudaranya yang beriman, aku tidak akan kata yang macam yang kamu kata, dek. Lalu dia memberi nasihat. Nah, ini dia di antara ciri-ciri orang yang beriman. Dia akan memberi nasihat. Lebih-lebih lagi kepada saudaranya. Dia tidak mau supaya dia sendiri saja yang selamat. Dia juga mau saudaranya selamat. Coba lihat ayat ini. Apa kata orang yang beriman? Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Adik, mengapa kamu ketika masuk kebunmu yang begitu subur, kamu tak katakan masya Allah? Ini semua adalah atas kehendak Allah. La quwwata illa billah. Aku tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Mengapa tak cakap macam itu, dek? Malah kamu cakap pula, aku kira kebunku ini tidak akan binasa. Sebab aku pandai mengolahnya. Intarni ana aqalla minka mala wa walada. Sekiranya engkau lihat aku sekarang ini, sedikit harta dan tak banyak followers, pengikut. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannati. Tidak mustahil Allah akan beri aku kekayaan lebih daripada kekayaan yang engkau miliki jika Allah berkehendak.
wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan tidak mustahil juga Allah akan turunkan petir dari langit, ribut dari langit, sehingga semua pohon-pohon subur dalam kebunmu itu akan jadi hancur binasa, menjadi padang jarak, padang terkukur. Tidak mustahil deh. Allah akan jadikan terbalik. Engkau yang sekarang kaya akan jadi miskin. Dan tidak mustahil aku yang miskin akan jadi kaya. Yes. Itu sifat orang-orang yang beriman. Suka memberi nasihat. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak cukup ya dengar pengajian, dengar ceramah, tazkirah. Lalu untuk diri sendiri? No. Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada cucu, kita ada uncle, kita ada auntie, kita ada kaum kerabat. Mengapa hanya untuk diri dan selamatkan diri? Padahal Allah berfirman pada ayat 6 surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan pelihara juga ahli keluargamu dari api neraka. Itu bermakna orang yang hanya dapat ilmu lalu dia amalkan untuk dirinya sendiri. Memang bagus? Memang bagus. Dari sudut apa Pak Ustaz? Dia beramal dengan ilmu. Sebab dalam agama, ilmu hendaklah didahulukan baru beramal. Lalu mengapa Pak Ustaz kata tadi tak cukup? Cari ilmu, lalu kita beramal, dah bagus dah daripada yang tak tambah ilmu. Tapi awak yang tambah ilmu, amal untuk diri sendiri, masih belum cukup. Awak ada keluarga. Mengapa awak tidak share? Awak dah dengar dah ceramah seperti ini. Disediakan pula di dalam grup YouTube. Berat tidak share. Berat. Takut nanti orang pulau. Takut nanti orang gelar ini dan itu. Na'udzubillah. Mengapa selemah itu iman kita? Sebab padahal syarat untuk menjadi insan yang bebas dari kerugian ada 4 syaratnya, bukan 2. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang yang ada iman. Iman dengan makna ilmu. Iman tidak akan sempurna tanpa ilmu. Dan ilmu yang paling utama ada 3 jenis ilmu. Knowledge tentang Allah dipanggil ma'rifatullah. Knowledge tentang Rasul namanya ma'rifatun Nabi. Knowledge tentang selok-belok agama namanya ma'rifatud dinil Islami. Okey. 1. Lihat membuktikan bahawa iman atau ilmu mesti dahulu. Baru wa'amilus salihat. Berdasarkan ilmu yang ada baru beramal. Apakah ayat tersebut sampai di situ? No. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Di situkah full stop? No. Ada 2 lagi. Wa tawasaw bil haqq. Awak kena berpesan-pesan terhadap kebenaran. Maknanya apa yang kita sudah ketahui, kita amalkan. Itu baru 2. Third step, sebar-sebarkan, share. Inilah yang Ustaz buat tiap minggu. Bedah kitab sampai 5, 6, 7 kitab dalam seminggu.
ingin memberi ilmu-ilmu yang pasti untuk kita amalkan. Tak cukup. Wa tawasaw bil haq. Hanya saja sudah menjadi sunnatullah. Bila kebenaran kita share, orang suka ada macam ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa suka Ustaz sebut saja minggu hadapan Ustaz 4 hari tak ada di Malaysia kerana ada tugas di Batam. Aduh, sayang betul lah Ustaz, kami rasa hampa tak dapat ikut kelas. Nah, banyak lagi kelas-kelas. Dan insya-Allah tim Ustaz akan masukkan video-video YouTube yang lama-lama yang tak sempat kita dengar lagi. Tambah ilmu terus. Itu menunjukkan kita suka dengar kebenaran. Tetapi tidak kurang pula orang yang benci. Orang yang tak suka. Lalu penyampai-penyampai kebenaran difitnah dengan label bermacam-macam label. Pemecah belah masyarakat lah. Inilah, itulah. Di situ perlunya sifat yang keempat. Watawasaw bisabri. Jangan lekas give up. Jangan lekas serik. Miliki keempat-empat sifat itu sebelum mati, supaya mati tidak dalam kerugian. Iman, yaitu ilmu yang 3 tadi, yang utama. Amalkan untuk diri sendiri, sebar-sebarkan. Kemudian sabar. Sabar bukan terhadap orang yang mengecam saja. Sabar juga terhadap orang yang memuji. Jangan terlalu bangga dengan pujian orang. Pak Ustaz, terima kasihlah. Bagus. Katakan saja Alhamdulillah. Jangan sampai naik dagu, naik hidung. No. Sabar bukan saja terhadap cercaan orang. Kita juga perlu sabar terhadap sanjungan dan pujian orang. Jangan melenting. Jangan meninggi diri. Tawaduk senantiasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ringkasnya pelajaran yang lalu itu menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman, mereka tidak berhenti-henti untuk memberi nasihat. Semampu yang boleh. Semampu yang boleh. Semalam kita ada sebut tentang tafsir ayat. Ketika turun ayat yang Ustaz bacakan tadi, 102 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih ingat? Ayat ini dibaca oleh khatib setiap hari Jumaat di atas mimbar. Mungkin ibu-ibu tak dengar, kaum bapa semuanya dengar. Apa maknanya? Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Ketika ayat itu turun, sahabat mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, kami jadi gelisah dengan turunnya ayat ini. Manalah orang ada yang mampu takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Manalah kami mampu?" Maknanya tak buat kesalahan langsung. Sempena pertanyaan itulah akhirnya turun ayat yang ke-16 dari surat At-Taghabun. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai dengan kemampuanmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang umur 70, 65, 60, 55.
80. Betul tak dulu masa-masa muda umur 20, 25, 30 sibuk dengan dunia saja, majlis ilmu semacam ini kurang kita ikuti? Ustaz tidak katakan sama sekali tidak. Kurang. 50, 60 tahun yang lalu. Kalau ikut majlis ilmu pun, majlis ilmu yang tidak sebagaimana majlis ilmu hari ini. Lengkap dengan kelas tafsirnya, akidahnya, al-asma'ul husnanya, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, dan. No problem. Sebab Nabi sudah sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Hadis ini menjadi penghibur bagi orang-orang yang sudah lanjut usia seperti kita. Hadis tersebut, Allahu Akbar, hadis yang sangat menghibur bagi kita yang sudah lanjut usia, lansia. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amalmu yang terakhir. Begitu kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Atas sebab itulah ulama membuat satu kaedah berdasarkan hadis itu. Al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Yang dulu tidak tutup aurat. Yang dulu masih lagi minum arak, berjudi, berzina. Sekali salat, sekali tidak. Salat ikut dan. No problem. Yang itu bukan jadi ukuran. Sebagaimana Ustaz sebut tadi pagi. Kata guru Ustaz, pensyarah kanan di Islamic University Madinah, Syekh Jabir Al-Jazairi. Kita perlu beradab pada diri sendiri sebelum beradab pada orang lain. Kita selalu fikir adab itu sikap kita kepada pihak lain. Pada Allah, adab terhadap Rasul, adab terhadap ibu bapa, adab terhadap tetangga. Jangan lupa, terhadap diri perlu ada adab. Dan adab nomor 1 kepada diri, tobat. Tobat. Sebab bila kita dulu berzina, minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapak, tidak salat, lalu tak taubat, betul tak? Diri kita akan dihumban ke dalam api neraka. Itu bermakna kita tidak beradab terhadap diri kita. Dia ada 5-6 adab terhadap diri. Satu di antaranya muhasabah. Dari kata hisab tadi. Adakan reevaluasi. Di Indonesia selalu diartikan muhasabah diri, introspeksi. Tengok ke dalam diri kita. Sampai di mana bekal dah kita bawa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang Ustaz dapat sampaikan, sebab 10 minit yang akan datang ini Ustaz ambil masa untuk menjawab beberapa soalan. Mudah-mudahan ceramah kita tentang tamsilan kehidupan di dunia ini menjadi atau dapat kita ambil iktibar pengajaran daripadanya. Tak jadi Yahuza ke, tak jadi Qurtus. Qurtus beriman walaupun hidupnya tidak begitu kaya. Qurtus kaya tapi kafir. Cuma sebelum Ustaz menjawab soalan, bagus juga. Tak bolehkah kita mencari kekayaan di dunia, Pak Ustaz? Boleh. Bukan tak boleh. Kita minta saban hari, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan aku daripada azab api neraka. Nabi pernah menyebut kebahagiaan di dunia itu ada 3. Punya pasangan yang saleh. Kalau suami punya isteri salihah, kalau isteri pula punya suami yang saleh. Yang kedua, punya rumah yang selesa. Yang ketiga, punya kenderaan yang selesa. Alhamdulillah, banyak daripada kita memiliki ketiga-tiganya. Itu kebahagiaan dunia, kata Nabi. Tak salah. Cuma kata Nabi, dengki itu tak boleh, kecuali terhadap 2 jenis dengki. Dengki dengan makna dengki yang positif, yang dipanggil dengan ghibtah, jealous. Sabda Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali terhadap 2 golongan. Orang yang banyak harta, lalu digunakannya harta pada jalan Allah. Kita jealous boleh. Berapa banyak orang-orang yang banyak harta, dia pergi haji, dia pergi umrah, bantu ibu bapa, dia tolong umrah dan hajikan orang lain. Dia bina masjid, dia bina tahfiz. Kita jealous boleh. Nah, yang kedua, kita boleh juga jealous kepada orang yang banyak ilmu, lalu dia amalkan ilmunya itu untuk memperbaiki dirinya, dan dia sebar-sebarkan ilmu itu kepada orang lain. Yang 2 ini, kata Nabi, awak jealous boleh. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kedua-dua golongan tersebut, yaitu orang yang punya harta, yang pandai menggunakan harta di jalan Allah. Orang yang punya ilmu dapat mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, dan dia sebar-sebarkan kepada orang lain. Berikut ini pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz, boleh tak seseorang masuk ke dalam kuburan orang yang sudah mati, lalu dia melihat apa yang berlaku dalam kubur? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Kepada Ustaz sebenarnya dikirim satu video. Satu orang yang dapat membuat rakaman apa yang ada dalam kubur. Kemudian dia dengan baca-baca tertentu, tepuk saja tanah, badannya pun masuk ke dalam tanah. Kemudian dia keluar daripada tanah, bukan digali, dengan tepuk saja dia boleh masuk ke dalam kuburan tersebut dan melihat orang yang sedang disiksa. Saya lihat orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Dia malah menjadi AJK masjid, tapi tidak amanah. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin katakan, video ini semua boleh diedit, boleh direka-reka. Tidak mustahil hari ini. Tapi yang jelas, dakwaan tersebut tidak benar. Coba dengar. Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi. Dia adalah muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang pertama dari kalangan muhajirin, sahabat Nabi, yang mati di Madinah. Orang pertama, namanya Uthman bin Maz'un. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dia orang Mekah asalnya. Tapi orang Mekah muhajirin yang mati pertama, yang dikebumikan di Baqi'. Dia orang baik. Kita ringkaskan ceritanya. Begitu dia mati, dia wafat.
Nabi ziarah, takziah, takziah jenazahnya di rumahnya. Takziah juga sahabat-sahabat yang lain dan sahabiat. Sahabat kawan Nabi yang laki-laki, sahabiat sahabat-sahabat Nabi yang wanita. Seorang sahabiat yang bernama Ummu Ala. Ustaz ada tulis dalam buku Ustaz Hakikat 2 Kalimah Syahadat tentang kisah ini. Kita pendekkan cerita, kata Ummul Ala. Di hadapan jenazah Utsman bin Maz'un, didengar oleh Nabi, "Wahai Utsman bin Maz'un, beruntungnya kamu banyak salat, kamu banyak puasa, kamu banyak bersedekah. Kamu pasti bahagia di alam kuburmu. Kamu pasti bahagia di alam kuburmu." Itu saja ucapan Ummu Hani. Nabi dengar. Nabi tegur. "Wahai Ummu Hani, mengapa kau cakap macam itu? Dia pasti akan bahagia." "Aku Rasulullah, aku tak tahu dia akan bahagia atau menderita di alam kuburnya." "Ya Rasulullah, dia orang yang banyak salat, dia orang yang banyak puasa, dia orang yang banyak buat baik. Takkan dia tak bahagia di alam barzakh?" Nabi ulang sekali lagi. "Aku Rasulullah, aku tak tahu." Lalu kamu mengatakan kamu tahu. Padahal aku boleh tahu kalau Allah tidak beritahu melalui wahyu. Begitu teguran Nabi, Ummu Hani langsung mengaku, "Ya Rasulullah, mula sekarang aku tidak akan recommend seseorang setelah dia mati." Itu pengajaran. Apalagi sampai mendakwa ada orang yang boleh diazab karena itu kononnya dia yang lihat, yang ada kemampuan untuk mengetahui orang yang dalam kubur diazab hanya Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah lalu di satu kuburan, lalu beliau mendekatkan telinganya di atas perkuburan, kemudian beliau cerita, "Wahai sahabat, orang dalam kubur ini sudah diazab bukan karena apa-apa. Pertama, tidak cebok, yang kedua dia suka memfitnah orang lain." Itu Nabi. Ini yang cakap ni bomo tadi. Jangan percaya. Hadirin dan hadirat, itu jawaban Ustaz. Jangan percaya. Sebab itu bercanggah dengan prinsip agama kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tak pernah mengetahui nasib seseorang dalam kubur. Hatta Nabi. Yang kedua, Pak Ustaz, bila kita sudah buat salat istikharah, bagaimana kita tahu itulah pilihan yang terbaik di sisi Allah? Apakah melalui mimpi atau kita terus buat saja apa yang kita pilih? Nah, sebelum Ustaz jawab, Ustaz ingin beritahu, ada salat namanya salat istikharah. Khiyar maknanya pilihan. Khiyar maknanya pilihan terbaik. Istikharah maknanya minta pilihan Allah. Kita ingin buat usaha, ndak jadi driver taksi ke, ndak buat gerai ke, ndak buat sebagai nelayan ke mencari rezeki. Kita berbelah bagi. Lalu kita salat 2 rakaat. Namanya istikharah. Minta Allah beri kita pilihan. Pilihan Allah yang tahu tentang future. Menguntungkan atau tidak usaha kita.
Itu namanya salat istikharah. Minta pilihan Allah, mana yang terbaik untuk kita. Kita pun salat. Oh, tidak ada apa-apa tanda-tanda. Salat lagi. Tunggu, tak ada apa-apa. Salat lagi. Kata para ulama, isyarat itu boleh melalui mimpi. Dari pilihan-pilihan tadi, kita bermimpi. Nah, itu maknanya mimpi dari Allah. Atau hati kita cenderung saja kepada salah satu dari tiga tadi. Itu juga boleh. Itu digerakkan oleh Allah, hati kita. Itu jawaban terhadap yang kedua. Yang terakhir, Ustaz, ada satu ustaz yang cukup terkenal menyebut bahwa ada 5 cara untuk mendapat ampunan daripada Allah. 2 di dunia dan 3 di akhirat. Tak perlu Ustaz sebutkan ustaznya cukup terkenal. Kata ustaz tersebut, cara yang pertama adalah tobat. Cara untuk menghapus dosa. Cara yang kedua yaitu banyak melakukan amal-amal saleh. Sebab beliau baca ayat Quran. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Amal-amal baik dia dapat menghapuskan amal-amal jahat. Betul? Ustaz setuju? Cuma ada sedikit tambahan. Terhadap dosa-dosa besar kita, minum arak, berjudi, berzina, mencuri, membunuh, itu mesti dengan tobat. Mesti dengan tobat dan memenuhi 3 syarat tobat. Tinggalkan berjudi, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam, tekad untuk tidak mengulangi lagi judi. Sebagai contoh, itu tobat nasuha. Sedangkan amal-amal baik yang kita buat, dia hanya boleh menghapuskan terhadap dosa-dosa kecil saja. Dosa kecil. Banyak mengaji, banyak salat, banyak ini, zikir, dia hanya berperanan menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun di akhirat antara lain ampunan Allah jika Allah berkehendak. Cuma kita kena ingat, ada satu dosa yang Allah tidak akan ampun bila kita mati dalam syirik, yang kita tidak minta ampun sebelum mati. Lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Dan Allah hanya akan ampun dosa selain itu. Syirik, no. Perlu ingat itu. Itu sebabnya kita perlu minta ampun pada Allah selagi hidup ini, terutama terhadap dosa syirik. Nah, yang kedua, di akhirat nanti, kita besar kemungkinan dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Syafaat dari puasa yang kita lakukan. Itu disebut oleh Nabi. Dan satu lagi, menurut Ustaz, yaitu rahmat Allah. Allah boleh beri rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang masuk neraka, Allah boleh berkat rahmatnya, Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak memiliki ketiga-tiga tadi. Kita akhiri dengan doa. Ingat ya, sebelum Ustaz lupa, next week, yaitu 28 hari bulan, kita tidak ada kelas, sama ada kuliah subuh,
ataupun kuliah duha. Sebab ketika itu Ustaz masih berada di Batam, baru sampai diperkirakan jam 3 atau 4 petang hari Ahad 28. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hari ini kami telah belajar beberapa ayat dari surat Al-Kahfi di bawah tajuk perumpamaan atau tamsilan kehidupan di dunia. Engkau telah jelaskan tentang perbandingan dua orang adik-beradik. Yang satu kaya tapi kafir, yang satu lagi hidup sederhana tapi beriman. Yang kaya terlalu bangga dengan kekayaannya dan tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Lalu dia dinasihati oleh saudaranya yang beriman yang bernama Yahuza sambil mengatakan, kamu tidak patut berkata demikian bila memasuki kebunmu, tapi katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Oleh sebab itu berilah kami ya Allah kemampuan bukan saja menambah ilmu dan mengamalkan untuk diri sendiri, tapi kami juga mampu untuk menyebarkan kebenaran yang telah kami ketahui dan amalkan kepada orang lain, terutama kepada kaum kerabat. Dan Engkau berilah kami kesabaran terhadap apa saja akibat dari penyampaian kami, sama ada cemohan atau pujian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.